bukan gue yang milih kan. Tapi sayang banget juga kalau misalkan gue nggak pakai privilege itu gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak semua orang di dalam kehidupan ini pasti, semua orang tua pasti pengen bantuin anaknya sukses dong. Kayak gue kalau jadi orang tua pun gue akan bantuin anak gue membuka jalan gitu biar mereka bisa sukses juga. Jadi kalau gue ngeliat ini ya karena kalau misal public figure itu jadi kelihatan banget ya, kadang kayak jejak karirnya tuh kayak kok sama persis gitu ya. Jadi kalau misalkan gue sebagai koki, anak gue juga punya passion koki, pasti gue dorong ke sana juga, gue bukain jalan, gue kenalin ke teman-teman gue yang misalkan koki juga atau punya restoran gitu. Jadi gue ngeliat ya kalau orang yang tanpa ada privilege itu pasti akan berjuang lebih keras, tapi juga anak-anak yang punya privilege juga harus punya kemauan, keinginan untuk bisa mengejar itu juga. Jadi gue malah sayang kalau anak bapak orang tua yang ngedorong padahal anaknya nggak mau. Nah itu yang paling gue kayak ya sayang ya gitu. Padahal anaknya mungkin punya bakat atau keinginan yang terpendam yang kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu ada pengusaha seperti dia jiwanya misalnya seniman tapi sama papanya didorong untuk jadi dokter, kayak ya padahal dia bisa menjadi seniman yang hebat banget gitu. Bahkan kadang-kadang kalau punya privilege dikira nggak mampu. Lu bukan arah ke sana kan? Enggak. Sana mana sih? Maksudnya Pandangan orang kalau orang tuanya sukses, tapi kadang-kadang anak terjun ke entertainment ataupun ke dunia lain dikira nggak punya bakat, cuma bawa nama embel-embel bapaknya atau orang tuanya. Lu gimana nih? Macem-macem sih ya soalnya ya. Kadang orang yang nggak punya bakat tapi kalau jalannya harus sukses, kadang kita ada juga gitu kan. Kadang ada orang yang kita ngeliat kayak ini orang tuanya baik banget tapi kenapa anaknya nakal ya, jahat gitu misalkan, ada juga gitu kan. Jadi ya Yang red flag ya? Ya ada juga yang red flag gitu ya. Ya gitu sih paling ya komennya. Sekarang kegiatan lu apa sih selain film segala macam? Masih ada film atau nyanyi lagi nggak sih? Sekarang lagi baru mulai lagi makanya. Kemarin tuh 2 tahun habis kuliah gue mulai bisnis, ada bikin susu gandum, oat milk, terus terjun di dunia NFT segala bisnis. Tapi sekarang gue lagi mulai lagi ke dunia entertainment lagi. Lebih nyaman mana mungkin? Bisnis atau film? Kalau bisnis pun gue paling suka menjadi orang yang ada di depan layar gitu. Orang menjadi representatif sebuah produk atau sebuah brand atau sebuah project, itu gue paling seneng. Makanya pas lagi di dunia bisnis pun gue merasa kayaknya gue nggak bisa kerja di kantor aja deh atau di belakang layar gitu ya. Gue harus menjadi orang yang kayak ngejualan gitu, atau yang menjadi ya representatif dari sebuah project itu. Jadi makanya kalau dari semua hal yang gue lakuin, gue pengen menjadi orang di depan. Makanya entertainment itu memang kita di depan terus kan. Nah ini menurut gue ya ini kayaknya calling gue, itu panggilan gue. Berarti passionnya sudah masuk ke entertainment ya? Iya, dan sepertinya gue udah merasakan nyaman dan kayaknya orang lihat gue kayaknya Brandon lu seru deh kalau ngelakuin itu, lu jago deh ngelakuin itu gitu. Tadi milihnya oatmeal, kenapa milih bisnisnya oatmeal? David main bisnis NFT itu gimana? Kenapa? Sempat ngajarin anaknya David main bisnis Oh iya, soalnya waktu itu kan lagi booming banget tuh NFT kita, namanya Karafuru. Itu booming di seluruh dunia. Terus akhirnya banyak banget sebenarnya public figure yang kayak nge-DM gua kayak minta whitelist dong. Whitelist tuh kayak gua mau bisa beli sebelum gue jadi gue bikin NFT itu biasa project itu ada penjualan 2 fase. Yang pertama tuh buat private gitu ya. Jadi orang-orang yang udah kenalan atau orang-orang yang udah ngelakuin sesuatu gitu, misalkan ngepromoin terus kita kasih deh gitu. Ada satu lagi yang rebutan, yang public sale. Jadi kayak jualan sepatu, kayak launching gitu. Nah terus si Brooklyn Beckham itu nge-DM gue, gue mau dong gitu. Terus gue bilang, oh iya boleh deh, lu post aja di Instagram gitu. Lu post di Instagram, lu nge-post story, nanti gue kasih whitelist gitu. Terus habis itu pas hari peluncuran dia bingung, hah gimana sih caranya? Akhirnya dia kayak ambil foto-foto laptopnya kayak pencet yang ini bro gitu. Terus dia kayak, terus habis itu gue ngapain? Ya lu masukin duit buat beli NFT-nya. Oh cara masukin duitnya gimana gitu. Jadi orangnya lucu, orangnya baik banget sebenarnya. Tapi mungkin agak gaptek ya, karena gue ngeliat kayak dari laptopnya aja kayak laptopnya baru beli gitu loh, yang kayak aplikasi nggak ada, wallpapernya masih basic gitu. Cuman akhirnya gue bilang udah gue kirimin aja deh gratis buat lu daripada lu bingung gitu. Yaudah akhirnya gue kirimin gitu. Terus abis itu jadi sering ngobrol. Terus gue tahu nih dia tuh sempat bikin tato sama tukang tato yang jago banget di Amerika. Terus satu hari NFT gue mau launching project lagi, gue bilang yaudah gue kasih whitelist ya, tapi lu bookingin gue dong di tempat tato itu, gue pengen tato gitu, gue bilang. Terus habis itu oh iya gue bentuin, bener, pas abis itu gue DM si tukang tato artisnya, dia bilang iya nih gue di DM Brooklyn, lu teman dari Brooklyn. Dia bilang iya, ya udah datang aja ntar gue kasih diskon. Akhirnya gue tato di sana, gue ketemu sama si namanya Mr. K, orang Korea gitu, dan ternyata dia natoin banyak artis, dan juga David Beckham sama Brooklyn Beckham juga tato di sana gitu. Tapi orangnya baik banget. Tatonya mana sekarang? Ada di sini. Boleh nggak sih? Boleh. Kecil tapi yang merah, karena mahal banget. Segini aja mahal banget. Artinya apa tuh? Segini harga dari ini semua. Jadi gue kayak wah, tapi yaudahlah, karena metatoan kadang gambarnya kita bikin kalau udah salah bikin, kadang kita ya udahlah nggak ada penyesalan gitu kalau tato. Jadi gue merasa udahlah, kecil tapi bagus, experience, ada ceritanya yang menurut gue yang sangat memorable. Mungkin Sama juga berarti sama dia?
sempat mau tapi belum sempat waktu itu karena kan dia kuliah di New York juga kan. Jadi belum sempat ketemu gitu. Jadi pas kemarin gue nonton dokumenter gue lucu, si Brooklyn gitu. Gitu. Berarti kesannya mungkin selama itu maksudnya udah komunikasi mungkin dengan salah satu anak selebritis seperti apa sih? Ya seru sih maksudnya kayak. Iya sih, Hah? kayak nggak nyangka gitu. Mes gitu, speechless. Iya banyak banget sebenarnya yang kayak akhirnya kayak teleponan sama kita pengen minta-minta. Waktu itu tuh ada pemain bola siapa ya? John Terry, terus ada back Barcelona siapa ini pemain bola ya. Terus ada Vanessa FC juga minta mau kerja sama. Henry Golding juga sempat minta. Jadi sebenarnya pas di dunia itu tuh gue lagi seru banget, makanya nggak fokus gitu ke dunia entertainment, kan lagi seru banget sama teman-teman yang lain gitu. Ya cuma sekarang karena dunia kripto lagi sepi, Redup ya? makanya gue kayak oke, waktunya balik gitu. Comeback lagi ya. Iya. Oke, thank you ya. Thank you.